Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan saya Iman Jaya, founder Gold Warriors Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang tiga jenis emas yang biasa kita kenal ya. Yang pertama, emas perhiasan ya. Sesuai dengan namanya, tujuannya adalah untuk perhiasan. Jadi kalau emas perhiasan itu tidak cocok untuk dipakai untuk menabung atau investasi sebetulnya. Dan yang kedua, emas perhiasan itu biasanya tidak ada yang mencapai 24 karat, rata-rata 22 karat, 20 atau 18 karat dicampur ya, supaya dia bisa dibentuk menjadi perhiasan. Yang kedua adalah dinar. Dinar itu adalah koin, mata uang yang dulu dipakai di dalam kekhalifahan Islam ya. Beratnya 4,25 gram standar internasional dan rata-rata juga tidak 24 karat, tapi standarnya adalah 22 karat dicampur dengan perak. Nah, yang ketiga adalah emas logam mulia atau emas 24 karat. Nah, standar yang disebut dengan emas 24 karat itu kalau dia memiliki kadar emas 99,9%. Nah, kalau di Indonesia emas 24 karat itu berarti harus disertifikasi oleh PT Sukovindo. Jadi dulu yang mengeluarkan emas 24 karat itu hanya satu perusahaan, PT Antam BUMN punya pemerintah. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, ini misalnya keluaran Antam ya, 100 gram ini ya. Nah, ini ada sertifikat, ini sertifikat model yang terbaru melekat di badannya ya. Nah, ini misalnya contoh 50 gram ya, ini 50 gram ya. Nah, Antam ya, ini sertifikatnya melekat, ini model yang terbaru. Kalau sertifikatnya terpisah, sekarang melekat di badannya. Kemudian misalnya ini 10 gram ya. Nah, 10 gram, ini contoh 10 gram ya, sertifikatnya begini. Ini 25 gram ya, 25 gram ya, 25 gram, ini contoh seperti ini. Nah, beberapa tahun terakhir itu banyak perusahaan swasta yang muncul memproduksi dan mengeluarkan juga emas logam mulia ya. Sebut nama seperti PT UBS, kemudian Pegadaian juga mengeluarkan, kemudian juga ada namanya Mini Gold, emas mini, PT OA dan sebagainya. Nah, sebagian perusahaan itu mengeluarkan pecahan kecil-kecil. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena mereka memberi kesempatan kepada masyarakat golongan menengah ke bawah untuk bisa ikut berinvestasi dan menabung emas logam mulia. Karena hari ini orang tahu dan sadar bahwa menabung emas logam mulia itu menyelamatkan harta dan aset untuk jangka panjang ya, sama kayak tanah, properti dia. Makin lama nilainya makin naik ya. Apalagi kita tahu bahwa uang kertas itu makin lama makin tidak bernilai karena ada inflasi, makin turun nilainya dan juga krisis. Dan kalau dalam ajaran agama ya, Islam khususnya, akhir zaman itu orang sadar bahwa nanti uang kertas itu nggak akan ada nilainya, yang akan bernilai itu adalah emas dan perak. Maka banyak kesadaran hari ini orang mulai mengumpulkan emas, menabung emas. Itulah yang benar. Saya juga menganjurkan Anda untuk mulai secara serius mengumpulkan, menabung emas logam mulia ya, bukan perhiasan khususnya. Kenapa? Karena logam mulia itulah yang paling tinggi nilainya untuk saat ini. Nah, dan hari ini ada pecahan kecil ya, 0,1 gram misalnya, ini 0,1 gram. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa menabung dan berinvestasi emas karena ada pecahan kecil 0,1 gram, 0,2 gram, harganya cuma 100 ribuan, bisa terjangkau. Jadi saat ini jauh lebih mudah untuk berbisnis dan berinvestasi emas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.